Soal P3K tahun 2024 khusus non-ASN Kementerian Sosial dengan formasi penata layanan operasional. Yuk kita mulai, gas. Soal nomor 1. Apa tujuan utama penata layanan operasional dalam melaksanakan tugasnya di lapangan? A. Memastikan seluruh bantuan diterima tanpa memeriksa kelayakan. B. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. C. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas. D. Menjaga hubungan baik dengan penerima manfaat tanpa memeriksa kelayakan. Jawabannya B. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Soal nomor 2. Dalam proses monitoring dan evaluasi program bantuan sosial, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika menemukan adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan? A. Membiarkan penyimpangan karena tidak terlalu signifikan. B. Melaporkan penyimpangan tersebut dan segera mengambil tindakan perbaikan. C. Menunda tindakan hingga audit berikutnya. D. Mengabaikan masalah tersebut karena tidak mempengaruhi keseluruhan program. Jawabannya B. Melaporkan penyimpangan tersebut dan segera mengambil tindakan perbaikan. Soal nomor 3. Dalam situasi darurat bencana, apa peran utama penata layanan operasional dalam penyaluran bantuan? A. Mengkoordinasikan distribusi bantuan secara langsung di lapangan. B. Mengelola administrasi dari kantor pusat. C. Membuat laporan sebelum bantuan dikirimkan. D. Menunggu pihak lain untuk memulai proses penyaluran. Jawabannya A. Mengkoordinasikan distribusi bantuan secara langsung di lapangan. Soal nomor 4. Penata layanan operasional menemukan penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria bantuan. Apa yang harus dilakukan? A. Membiarkan penerima tetap mendapatkan bantuan karena sudah terdaftar. B. Menghapus penerima tersebut dari daftar dan melaporkan ke atasan. C. Meminta penerima manfaat untuk melaporkan diri sendiri. D. Menunggu audit berikutnya untuk memperbaiki data. Jawabannya B. Menghapus penerima tersebut dari daftar dan melaporkan ke atasan. Soal nomor 5. Penata layanan operasional bertanggung jawab dalam memastikan penyaluran bantuan sosial non-tunai tepat sasaran. Manakah di bawah ini yang merupakan langkah penting untuk memastikan hal tersebut? A. Mendistribusikan kartu bantuan secara langsung kepada penerima manfaat. B. Melakukan sosialisasi program secara online kepada masyarakat luas. C. Melakukan audit internal sebelum penyaluran bantuan sosial. D. Memastikan bahwa data penerima manfaat terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Jawabannya D. Memastikan bahwa data penerima manfaat terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Soal nomor 6. Salah satu tugas penata layanan operasional adalah memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Bagaimanakah cara terbaik untuk menjaga transparansi? A. Menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media. B. Melakukan audit internal dan menyampaikan laporan ke publik. C. Merahasiakan seluruh proses untuk menjaga keamanan. D. Mengandalkan laporan internal tanpa perlu publikasi. Jawabannya B. Melakukan audit internal dan menyampaikan laporan ke publik. Soal nomor 7. Jika terdapat kekurangan dana dalam program bantuan sosial, apa tindakan yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Mengurangi jumlah penerima manfaat. B. Melaporkan kekurangan dana tersebut dan meminta arahan dari atasan. C. Meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menutupi kekurangan dana. D. Menunda seluruh program sampai dana tercukupi. Jawabannya B. Melaporkan kekurangan dana tersebut dan meminta arahan dari atasan. Soal nomor 8.
Penata layanan operasional memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan penyaluran bantuan. Apa komponen utama yang harus dimasukkan dalam laporan tersebut? A. Nama penata layanan operasional dan tanggal laporan. B. Data penerima manfaat, jumlah bantuan, dan hasil evaluasi program. C. Rincian personalia yang terlibat dalam penyaluran bantuan. D. Daftar permintaan penerima manfaat untuk penyaluran berikutnya. Jawabannya B. Data penerima manfaat, jumlah bantuan, dan hasil evaluasi program. Soal nomor 9. Penata layanan operasional menemukan kesalahan teknis dalam penyaluran bantuan. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menghentikan seluruh penyaluran bantuan sampai masalah teratasi. B. Melaporkan kesalahan tersebut dan melakukan langkah perbaikan secepatnya. C. Mengabaikan kesalahan karena sudah terlanjur berjalan. D. Menunggu audit berikutnya untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya B. Melaporkan kesalahan tersebut dan melakukan langkah perbaikan secepatnya. Soal nomor 10. Penata layanan operasional harus berkoordinasi dengan instansi lain dalam distribusi bantuan sosial. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Mengabaikan instansi lain dan menjalankan tugas sendiri. B. Berkoordinasi secara aktif dengan dinas terkait untuk memastikan sinkronisasi program. C. Membuat laporan internal tanpa melibatkan instansi lain. D. Meminta pihak ketiga untuk menyalurkan bantuan. Jawabannya B. Berkoordinasi secara aktif dengan dinas terkait untuk memastikan sinkronisasi program. Soal nomor 11. Saat penyaluran bantuan sosial ditemukan penerima manfaat ganda, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? A. Membatalkan bantuan untuk semua penerima. B. Menggabungkan data penerima manfaat yang ganda. C. Melakukan verifikasi ulang dengan tim lapangan dan memperbaharui data. D. Melaporkan masalah ini ke atasan tanpa melakukan apa-apa. Jawabannya C. Melakukan verifikasi ulang dengan tim lapangan dan memperbaharui data. Soal nomor 12. Apa peran penata layanan operasional dalam mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat setelah menerima bantuan? A. Membuat dokumentasi penerima tanpa menindaklanjuti masalah. B. Mengidentifikasi masalah dan merujuk penerima manfaat ke dinas terkait untuk mendapatkan bantuan tambahan. C. Mengabaikan masalah yang muncul setelah bantuan disalurkan. D. Menunda penanganan masalah hingga periode bantuan berikutnya. Jawabannya B. Mengidentifikasi masalah dan merujuk penerima manfaat ke dinas terkait untuk mendapatkan bantuan tambahan. Soal nomor 13. Jika penerima manfaat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, apa tindakan yang harus dilakukan penata layanan operasional? A. Mengabaikan keluhan penerima karena sudah mengikuti prosedur. B. Mencatat keluhan dan melaporkannya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. C. Meminta penerima manfaat menuliskan surat formal tentang keluhan. D. Membawa masalah tersebut ke pengadilan untuk diputuskan. Jawabannya B. Mencatat keluhan dan melaporkannya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Soal nomor 14. Dalam mengelola program bantuan sosial, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan efektivitas distribusi bantuan? A. Melakukan audit data penerima manfaat secara rutin. B. Mengandalkan data lama untuk mempercepat proses distribusi. C. Menunggu instruksi dari atasan untuk distribusi bantuan. D. Melakukan distribusi secara atak tanpa perencanaan. Jawabannya A. Melakukan audit data penerima manfaat secara rutin. Soal nomor 15. Penata layanan operasional diminta untuk melakukan sosialisasi program bantuan di daerah terpencil. Metode apa yang paling efektif digunakan? A. Menyebarkan brosur dan pamflet di kota terdekat.
B. Melakukan pendekatan langsung dengan pertemuan tatap muka. C. Menyebarkan informasi melalui media sosial. D. Menyerahkan tugas sosialisasi kepada dinas terkait. Jawabannya B. Melakukan pendekatan langsung dengan pertemuan tatap muka. Soal nomor 16. Dalam penyaluran bantuan pangan non-tunai, penata layanan operasional harus memastikan kualitas bantuan yang diterima. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengecek dokumentasi administratif terlebih dahulu. B. Menyusun laporan setelah penyaluran selesai. C. Melakukan pengecekan fisik terhadap bantuan yang dikirimkan. D. Menanyakan penerima manfaat tentang kualitas bantuan. Jawabannya C. Melakukan pengecekan fisik terhadap bantuan yang dikirimkan. Soal nomor 17. Penata layanan operasional diminta untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial di daerahnya. Langkah pertama dalam melakukan evaluasi ini adalah A. Menyiapkan laporan berdasarkan data sekunder. B. Mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat. C. Mengadakan rapat internal untuk membahas masalah program. D. Mengumpulkan data statistik dari laporan tahun sebelumnya. Jawabannya B. Mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat. Soal nomor 18. Pada program perlindungan sosial, penata layanan operasional harus memastikan data penerima manfaat selalu mutakhir. Apa langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional dalam memperbarui data penerima manfaat? A. Menyusun laporan berdasarkan data lama. B. Mengumpulkan data terbaru dari dinas terkait. C. Melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat di lapangan. D. Menunggu instruksi dari Kementerian Sosial. Jawabannya C. Melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat di lapangan. Soal nomor 19. Dalam situasi darurat bencana, penata layanan operasional harus segera menyiapkan bantuan untuk korban terdampak. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional terlebih dahulu? A. Menghubungi pihak ketiga untuk distribusi bantuan. B. Menyusun laporan lengkap sebelum menyalurkan bantuan. C. Berkoordinasi dengan tim lapangan untuk distribusi bantuan. D. Menunggu instruksi dari pimpinan untuk memulai distribusi. Jawabannya C. Berkoordinasi dengan tim lapangan untuk distribusi bantuan. Soal nomor 20. Sebagai penata layanan operasional, Anda menemukan bahwa ada penerima manfaat yang telah meninggal dunia, namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tindakan yang tepat dalam situasi ini adalah A. Menghapus data penerima manfaat tersebut dari sistem. B. Melaporkan temuan kepada atasan dan meminta klarifikasi dari pihak keluarga. C. Mengabaikan data tersebut karena tanggung jawab pihak lain. D. Menggunakan data lama hingga ada petunjuk resmi dari Kementerian Sosial. Jawabannya B. Melaporkan temuan kepada atasan dan meminta klarifikasi dari pihak keluarga.